Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam teman-teman semua. Pertama kasih kepada Bapak dosen Anis Ansari Mas'ud selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya atas nama Dinda Del Awalia dengan NIM C021011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi SDLC, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Jadi, apa sih SDLC itu? Jadi, SDLC adalah kerangka kerja atau proses yang secara sistematis untuk mengembangkan atau merancang sebuah perangkat lunak dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, lagi-lagi tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk efisiensi dan efektivitas kinerja dalam sebuah organisasi. Dalam penerapan SDLC tentu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah perencanaan sistem, yang ketiga desain, yang keempat adalah testing, dan yang kelima adalah evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu poin, satu dari poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Sebelum menciptakan sebuah sistem pada organisasi ataupun perusahaan, kita perlu mengetahui sistem apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam efektivitas dan efisiensi pekerjaannya. Tentunya kita tidak akan menciptakan sebuah sistem apabila sistem itu tidak berguna. Nah, yang kedua adalah perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem akan dijelaskan siapa sih pengguna dari sistem tersebut dan bagaimana alur dari sistem tersebut, mulai dari login-nya sampai dengan logout-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain. Desain di sini adalah tugas para IT bagaimana menciptakan sebuah sistem memberikan fitur yang nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Tampilan dari sebuah sistem tersebut dan tentunya akan memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Yang keempat adalah testing. Testing artinya uji coba. Sebelum pengimplementasian sistem kepada lapangan atau organisasi ataupun perusahaan, tentu harus diuji coba dahulu. Diuji cobanya kepada siapa? Misalnya kepada pimpinan perusahaan kah, manajernya kah, atau orang-orang yang ada di sekitar. Nah, tujuannya apa? Tentu kita akan mengetahui apakah sistem ini layak digunakan, sudah efektifkah digunakan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi tentunya sangat penting bagi setiap sistem yang diciptakan. Ini akan memberikan masukan kepada pencipta sistem, apa sih yang perlu ditambahkan dari sistem tersebut, apa sih yang perlu yang menghambat mereka dalam menggunakan sistem tersebut untuk bisa dapat diperbaiki kembali ke depannya. Adapun contoh soal berikut di mana kita akan mengaitkan dengan beberapa 5 langkah dengan sistem development tadi. PT Instansi Abadi Merdeka merupakan suatu layanan yang bergerak dalam pelayanan pengaduan konsumen. Akhir-akhir ini mulai semakin banyak keluhan yang tidak dapat tertangani dengan baik karena terlewat atau tertumpuk karena terlalu banyaknya pengaduan. Akibatnya, pengaduan tidak dapat diproses dan diselesaikan. Karena kondisi ini, maka kemudian Instansi Abadi Merdeka membuat suatu sistem baru untuk layanan pengaduan supaya semua pengaduan dapat terdata dengan baik. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus ini? Nah, dari penjelasan contoh kasus yang saya jelaskan tadi, tentunya dapat disimpulkan bahwa PT Instansi Abadi Merdeka telah mengambil langkah yang tepat. Mengapa demikian? Sebelum mereka mengembangkan sebuah sistem aplikasi, mereka menganalisis dulu kebutuhan mereka. Apa sih yang mereka kebutuhkan? Yaitu membutuhkan sebuah sistem untuk membantu dalam mengelola data pengaduan konsumen ini. Diharapkan dengan menciptakan sebuah sistem ini akan dapat mengelola pengaduan lebih baik dan akan mempercepat penyelesaian masalah dari diharapkan dari penggunaan sistem ini akan dapat membantu mengelola pengaduan lebih baik dan mempercepat penyelesaian masalah dari konsumen tersebut. Nah, untuk bagian operasi dan implementasi yang dilakukan secara bersamaan, ini akan membantu mempercepat penerapan solusi dari masalah yang ada. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan materi mengenai SDLC.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.